Ya, kembali lagi di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas keris dengan dapur Sinom. Seperti ini untuk prejengan warangkanya. Gagah karena dia menggunakan warangka bermodelkan ladrang, yang tentunya ladrang ini ladrang Surakarta ya, ditambah dengan jenis warangka iras, yaitu tanpa sambungan dari pelokan sampai dengan gandar. Kita akan mulai pembahasan detail dari deder terlebih dahulu. Dedernya model Yudhowinatan dengan cokitan prodonya yang biasa garapannya, tidak terlalu ngerawit, tidak terlalu sempurna, tapi cukup dalam dan berbentuk, jadi tidak asal-asalan bentuknya. Itu yang dilengkapi dengan mendak kendit berbahan tembaga. Tentunya di sini ada batu intan yang semakin mempercantik atau membuat sandangannya itu enak dilihat, karena mendaknya ini walaupun dia terbuat dari bahan tembaga lamen, tetapi terdapat permata intan di mendaknya. Lalu kita bahas tadi sudah ya, untuk warangkanya dia iras, jadi tanpa sambungan. Gandar menyambung dengan pelokan. Untuk ukuran ladrangnya sendiri dia besar, lebar, masih utuh. Oke, yang dipercantik dengan pendok bunton, pendok blewah berbahankan kuningan lamen dengan motif polos, jadi dia tanpa ada cokitan atau ukiran sedikit pun, baik di depan maupun di belakang. Ya, polos ya, begitu ya. Demikian, kita akan lanjut buka kerisnya untuk menyaksikan serta melihat dengan seksama seperti apa bentuk dari dapur Sinom. Seperti ini untuk isinya. Seperti dapur Sinom pada umumnya, yaitu dengan ricikan lambe gajah 1, jalen 1, lalu ada sekar kacang dan juga pejetan di sini.
ditambah dengan sogokan jangkep atau sogokan depan belakang, sogokan depan, sogokan belakang, dan juga terdapat gerneng. Baliknya juga sama, otomatis sama. Begitu, itu adalah rincian atau ciri-ciri dari dapur Sinom. Namun pada keris yang saya pegang ini ada hal yang bisa sedikit diulas atau bisa sedikit dijadikan bahan obrolan ya, yaitu pada tangguhnya, yang dimana jika menurut dari penilaian saya serta saya beberapa kali sudah tanyakan ke rekan-rekan keris yang saya ketahui, untuk keris Sinom ini dia masuk di tangguh PB sepuh ya, tidak salah dengar, karena tadi saya menyebutkan tangguh PB, yang dimana kebanyakan yang beredar tangguh PB itu besar-besar dan juga tegas-tegas bentuknya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibantah, bahwa keris ini juga memiliki model bilah yang bisa disebut dengan godong puhung. Jadi ada bagian cembung pada tengah bilahnya. Itu satu hal yang tidak bisa dibantah, karena kalau kita bicara bentuk yang terlihat, yaitu ciri khas atau tanda bahwa ini bisa dimasukkan ke tangguh PB. Dan jika kita melihat atau menilik dari materialnya, tentu yang sangat mencolok adalah pamor, karena pamor dari keris ini semuanya ngintip. Tidak ada yang ngapas, tidak ada yang samar-samar. Semuanya pamornya terlihat sangat jelas, ngintip. Seperti itu. Jadi untuk keris ini khususnya, walaupun menurut saya cukup berani jika keris ini dimasukkan ke tangguh PB, walaupun itu PB-nya PB sepuh ya. PB sepuh itu ada di PB 1, 2, 3, 4 kalau tidak salah. Dengan perwujudan keris yang proporsional, dia tidak besar, tidak tegas, maksudnya tidak tegas itu tidak gagah yang seperti banyak beredar keris PB. Tapi melihat dari yang sudah saya sampaikan tadi, ini kalau saya berani di PB sepuh, seperti itu. Tapi monggo, jika ada hal yang bisa didiskusikan atau ada yang ingin ditambahkan, silahkan bisa tambahkan di kolom komentar. Tentunya karena saya juga masih belajar ya, jadi untuk mengambil referensi atau menentukan sebuah era tangguh maupun pamor dan dapur, itu juga pasti banyak faktor yang bisa menjadi sebuah kesalahpahaman ya, seperti itu. Tapi yang jelas menurut saya keris ini keris bagus, keris yang layak simpan. Melihat dari rancang bangun, garap, rincian yang jangkep, tidak ada satu rincian yang kurang sama sekali pun. Tambah dengan pamor. Untuk pamornya ini sengaja saya masukkan ke pamor Segoro Muncar, karena jika dimasukkan ke dalam pamor dengan kebak, ada bagian yang tidak penuh. Jika saya masukkan ke dalam kulit semengko,
ada bagian yang terlalu penuh, maupun wos putah juga demikian, apalagi wengkonisen karena tidak terdapat atau terlihat wengkon sama sekali di bilahnya. Jadi untuk pamor seperti ini saya memilih untuk memasukkan ke dalam pamor segoro muncar seperti itu. Untuk mahar dari keris ini saya maharkan agak tinggi ya. Saya buka mahar di 12.350.000 dan tentunya itu tergolong relatif. Di monggo bagi yang berminat atau sedang mencari referensi keris PB atau secara spesifik mencari keris sinom tangguh PB. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi yang bisa dijadikan untuk pertimbangan sebelum dipinang. Seperti itu. Ini saya akan coba ukur. Kita masuk ke sesi pengukuran. Setelah sesi pengukuran seperti biasa, kita masuk ke sesi pemberian minyak. Untuk bilah ini berada di pas 33 cm. Yang sekali lagi, berdasarkan ciri dari tangguh PB, keris ini tergolong kecil. Untuk panjang gonjo dia ada di 8,6 cm. Dia hampir ke 9 cm. Sebentar sebelum saya lanjut, saya mau menunjukkan sekali lagi untuk pamornya. Nah, seperti ini pamornya. Ngintip, tebal. Ya, terlihat ya. Walaupun sedikit kotor, tapi tidak masalah jika nanti ada yang berkenan lalu jodoh dengan tuan barunya, bisa saya beri special treatment atau pelayanan spesial, yaitu dengan sebelum dikirim akan saya warangi terlebih dahulu. Tetapi jika ada yang suka dengan penampilan seperti ini ya tidak masalah, karena semua kembali lagi kepada selera masing-masing. Ini saya buka handle-nya. Kita lihat untuk posisi besi dan juga kondisinya serta keutuhan bagaimana. Apakah ada kejanggalan di besinya? Ya, seperti ini. Kondisi besi masih tergolong cukup panjang dan juga tergolong korosi natural ya, tidak ada korosi buatan dan juga tidak ada indikasi patah yang disambung, jadi masih orisinil semua. Untuk pada bagian munggungannya, oke. Panjang besi, keris ini memiliki panjang besi di 6,2 cm, yang dimana itu masih tergolong cukup panjang. Dan ini saya coba untuk rapikan dulu, akan saya pasang lagi sebelum nanti akan saya olesi minyak. Ya, demikian sudah saya rapikan. Saatnya kita olesi dengan minyak terlebih dahulu. Ya, seperti ini untuk penampakan keris setelah diberi minyak
atau diolesi minyak. Ini untuk pada bagian ujung pamor terlihat lebih menyala dan juga gradasi besi. Ya, seperti itu. Sudah saya babar lengkap secara fisik ya. Jadi secara apa yang bisa dilihat dan bisa dirasakan, bisa diraba maksudnya. Oke, begitu. Saya ulangi untuk maharnya. Keris ini atau keris sinom pamor segoro muncar dengan tangguh estimasi PB sepuh, saya maharkan di angka 12.350.000. Tentunya angka tersebut juga tergolong relatif dan juga masih bisa nego tentunya. Monggo kita sama-sama terbuka di sana jika ada yang berminat. Demikian dari saya, semoga bisa bertemu di video yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, yang sudah mengikuti channel ini dari beberapa keris yang sudah dibabar hingga sampai saat ini. Terima kasih, matur nuwun, salam rahayu, rahayu, rahayu.